Halo semuanya. Balik lagi di channel kesayangan kita semua ini. Masih bersama Mang OP hanya di channel ABP, yang bakal menghibur kalian seperti biasa cuy, jam ke depan dengan anime yang mantap-mantap punya. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Mada no Auto Vanadis. Langsung saja, tanpa bertele-tele lagi, kita spill sedikit lah ke sinopsisnya. Menceritakan tentang kisah Tiger Formunford, seorang pemuda bangsawan dari kerajaan Burn yang terlibat dalam pertempuran melawan kerajaan rival Zeta. Dalam perang tersebut, Tiger berhasil memenangkan pertempuran dengan menggunakan keahlian memanahnya yang luar biasa. Namun setelah itu, Tiger terjebak dalam konflik yang lebih besar dan kompleks. Ketika dia bertemu dengan seorang wanita pemberani bernama Eleonora Filtaria yang merupakan salah satu Vanadis, yaitu sekelompok wanita pejuang yang memegang kekuasaan atas wilayah tertentu di Zeta. Tiger dan Ellen kemudian terlibat dalam pertempuran melawan musuh yang sangat kuat. Ia terlibat dalam intrik politik yang rumit di antara kerajaan-kerajaan yang terlibat dalam konflik tersebut. Dalam perjalanan mereka, Tiger dan Ellen bertemu dengan berbagai macam karakter, mulai dari penyihir dan pejuang handal hingga raja dan bangsawan. Mereka juga harus mengatasi berbagai macam rintangan dan tantangan yang sulit dalam pertempuran serta kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kalian yang udah gak sabar buat langsung ke inti ceritanya, oke lah, langsung saja kita sikat seperti biasa. Tapi sebelum kita mulai, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy, pasang dulu lah headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Cerita kali ini dimulai dengan memperlihatkan seseorang pemuda yang sedang ditodong oleh seorang gadis yang sedang menaiki kuda. Si gadis meminta pemuda itu untuk menurunkan busurnya. Lalu gadis ini memperkenalkan dirinya yang bernama Eleonora Filtara. Atau kita sebut saja Ellen lah, biar gampang. Si pria itu juga mengenalkan dirinya yang bernama Tiger Formunford, atau kita sebut saja Tiger. Setelah itu Ellen mengatakan kalau mulai saat ini Tiger adalah miliknya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Tiger yang sedang berada di medan pertempuran. Tiger ternyata sedang mencari orang yang bernama Bertrand dan Misas. Karena melihat banyak korban yang sudah meninggal, Tiger pun merasa kalau peperangan itu sangatlah kejam. Tidak lama setelah itu, Tiger menyadari kalau anak panahnya tersisa 5. Namun tiba-tiba ada seorang prajurit berkuda yang datang ke arahnya. Tiger pun tanpa basa-basi langsung memanah prajurit itu. Melihat kuda yang ditunggangi prajurit tadi lari, Tiger menyayangkan hal itu karena sebenarnya dia berniat mengambil kuda tersebut. Namun dari kejauhan, Tiger melihat ada 7 orang yang sedang menunggangi kuda. Kemudian Tiger berpikir jika dia bisa menumbangkan pemimpinnya, maka mereka pasti akan fokus untuk menolong pemimpinnya ketimbang mengejar orang-orangnya. Tiger pun langsung set up untuk menjalankan aksinya. Dia menganalisa jarak antara mereka yaitu sekitar 300 alsins. Tiger sudah memastikan kalau tembakan panahnya pasti kena. Akan tetapi, Ellen yang sudah menyadari kalau ada yang mengincarnya pun tidak tinggal diam. Tembakan panah dari Tiger ini bisa ditepis oleh Ellen dengan sangat mudah. Dan ini adalah kejadian yang terjadi sebelum scene awal tadi cuy. Dari sinilah kita akan mengetahui kalau di daratan Dinan sedang terjadi sebuah peperangan antara kerajaan Brun dan kerajaan Zeta. Lalu di tempat persembunyiannya, pasukan dari kerajaan Brun ini terlihat sangat luar biasa. Ia kuat dan jumlahnya sangat besar. Tidak ada satupun dari prajurit Brun yang mengira jika mereka akan kalah. Kemudian Tiger yang sedang duduk dengan seorang pria tua didatangi oleh 3 prajurit. Salah satu dari mereka mengatakan kalau dia tidak menyangka Tiger ikut berperang. Ternyata pria itu adalah Zion Ternandier dan 2 anak buahnya. Tiger pun berdiri lalu memberikan salam hormat kepadanya.
Lalu Tiger mengatakan kalau kehadirannya di sana juga karena kebijaksanaan dari Paduka Raja. Zion mengakui kalau Tiger sangat sopan saat berbicara. Namun Zion meragukan kemampuan dari si Tiger ini cuy. Kedua anak buahnya juga ikut merendahkan Tiger dengan mengatakan pakaian yang dikenakan Tiger ini sangat lusuh. Karena kalau Tiger seorang bangsawan, setidaknya ia harus punya baju tempur yang lebih layak. Zion yang melihat busur panah milik Tiger yang tergeletak di tanah pun, ia langsung menghampirinya. Namun saat Zion mau menginjak busur panah itu, dengan gerakan yang cepat, Tiger mengamankan busur panahnya, lalu membuat Zion jadi terpental. Tiger langsung memarahi Zion dengan mengatakan, bagaimana kalau busur panahnya bengkok? Akan tetapi bawahan Zion mengatakan, hanya orang pengecut yang bersenjatakan busur. Zion kemudian menanyakan, mengapa Tiger menggunakan busur sebagai senjatanya? Apakah Tiger tidak bisa menggunakan pedang atau tombak? Kemudian Zion kembali merendahkan Tiger dengan mengatakan, kalau dia datang ke sana hanya ingin main-main saja. Dan bahkan rekannya hanyalah lelaki tua yang entah bisa bertahan berapa lama di medan pertempuran. Dan itu adalah hal yang sangat memalukan. Zion juga menekankan kalau para bangsawan di Brun seharusnya mendapatkan latihan berat setiap hari. Namun belum selesai ia bicara, tiba-tiba saja ada seorang pria tua yang memotong perkataannya. Pria tua itu mengatakan kalau pidato Zion sangatlah luar biasa. Dan setelah berpidato, mungkin Zion sangat kehausan, makanya pria itu meminta Zion untuk meminum anggur saja di sana dan menghentikan pidatonya. Setelah itu Tiger berterima kasih kepada pria tua itu dan terungkap kalau pria itu bernama Masas. Tiger menyadari kalau yang ia lakukan tadi itu terlalu berlebihan, tapi dia tetap saja terbawa suasana. Tidak lama setelah itu, mereka mendengarkan obrolan orang yang berada di seberang tendanya. Orang-orang itu sedang membicarakan Paduka Raja Ganelon, yang benar-benar membuatnya iri dengki. Karena bisa-bisanya dia memanfaatkan perang ini untuk menaikkan pajak dan asik-asikan dengan anak gadis orang lain di kastilnya. Ternyata salah satu dari mereka ini juga mendengar kalau bangsawan Ternandier sedang mencari bantuan dari dewa. Pastinya untuk mempertahankan wilayahnya, serta untuk mempersembahkan semua minuman mereka. Dan keduanya pun sama-sama tidak memberi ampunan pada orang-orang yang tidak patuh kepada mereka. Bahkan kalau tidak salah, kepala bangsawan Ternandier memaksa seluruh anggota keluarganya untuk menggunakan pedang, serta memerintahkan mereka untuk membunuh satu sama lain untuk dijadikan contoh ke muka umum. Kemudian setelah mendengarkan gibahan dari ketiga orang tadi, Tiger mau mendatangi mereka. Namun Masas menghentikan Tiger dan meminta Tiger untuk tenang karena apa yang mereka katakan ini benar adanya. Masas mengatakan mungkin Tiger tidak mengetahui hal itu karena Tiger memang jarang keluar dari wilayahnya. Sontak Tiger bertanya, apakah Paduka Raja tidak bertindak dengan hal itu? Paduka Raja mungkin sedang memikirkan jalan keluarnya, ujar Masas. Masas menambahkan, walaupun mungkin Paduka Raja tidak dapat menyelesaikan masalah ini, Pangeran Reknas pasti bisa. Sebelum selesai, Masas berkata, ternyata itu semua adalah mimpi. Tiger bangun karena dia ditodongkan pedang oleh seorang gadis yang bernama Lima Lisa. Kita panggil saja Lima. Tiger pun berkata kalau cara membangunkannya ini unik sekali. Namun Lima mengatakan kalau dia baru pertama kalinya ini melakukan hal tersebut, tentunya membangunkan orang lain. Lima mengeluh karena Tiger tidurnya sangat berisik. Namun dengan santuinya, Tiger berkata kalau itu adalah kehebatannya. Kemudian Tiger bertanya apakah saat ini dia sedang benar-benar berada di Sektet. Lima tidak menjawab pertanyaannya, namun dia mengatakan kalau Ellen ingin bertemu dengan Tiger saat ini. Di sisi lain, Tita merasa tidak percaya setelah mendengar kalau Tiger tertangkap.
Kemudian Masas menjelaskan situasi saat ini ke pasukan mereka yang terpecah belah karena serangan gerilya dari musuh. Lalu Tiger tidak bisa melarikan diri dan saat ini ia sudah menjadi tahanan dari sekte. Tita pun mempertanyakan kalau pasukan mereka 5 kali lebih banyak daripada pasukan musuh. Tidak mungkin kalau mereka bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Masas membenarkan kalau pasukan mereka ini berjumlah sekitar 25.000 orang. Dan pasukan musuh hanya berisikan sekitar 5.000 orang saja. Akan tetapi karena perang itu adalah perang pertama bagi Pangeran Regnas, Paduka Raja menurunkan semua pasukan yang ada di kerajaan termasuk Tiger. Dan dari 100 orang yang bersama Tiger, 7 orang dinyatakan meninggoy dan 30 orang dinyatakan luka-luka, sisanya masih belum ada kabar. Namun ternyata kebanyakan orang yang terluka ini karena terinjak-injak rekannya sendiri yang mencoba untuk kabur dari medan perang. Kemudian Masas memberitahukan kalau permintaan dari pemimpin musuh adalah menebus orang-orang yang berhasil disandera oleh mereka. Apabila dalam waktu 50 hari mereka tidak menebusnya, maka Tiger akan menjadi milik mereka. Tita bertanya berapa besar tebusan yang mereka minta. Walaupun hal itu sulit, tapi jika seluruh warga desa membantunya, pasti akan cukup. Masas mengatakan kalau itu tidak akan cukup karena yang diminta oleh pihak musuh adalah 3 kali lipat dari pendapatan per kapita Alsech atau sesuatu yang nilainya sama dengan itu. Di sisi lain, terlihat Tiger yang sedang meminta untuk menurunkannya karena itu terlalu mahal. Namun tetap saja Ellen tidak mau menurunkannya. Ellen mengatakan kepada Tiger kalau dalam waktu 50 hari tidak ada yang menebusnya, maka secara otomatis Tiger akan menjadi miliknya. Kemudian Tiger mengatakan kalau Ellen lah yang menyuruh orang menempelkan bilah pedang ke mulutnya hanya untuk mendengarkan ocehannya barusan. Ellen mengatakan bukan hanya itu saja, dia ingin Tiger melakukan sesuatu untuknya. Tidak lama setelah itu, di halaman kerajaan Tiger diminta untuk menunjukkan skill memanahnya. Akan tetapi, setelah Tiger mencoba beberapa kali, bidikannya tidak ada yang kena. 5 meminta Tiger untuk lebih serius dan terlihat orang-orang yang ada di sana menertawakan Tiger karena tembakannya selalu meleset. Setelah itu Tiger bersiap memanah kembali karena dia sudah mulai terbiasa dengan busur yang ia pegang saat ini. Akan tetapi Tiger melihat seorang misterius yang sedang berlari di atas tembok kerajaan. Lalu orang misterius ini menembakkan panahnya ke arah Ellen. Namun dengan sangat mudahnya, Ellen menepis anak panah itu dengan kekuatannya. Para prajurit pun langsung berlarian untuk menangkap orang misterius tersebut. Tiger kemudian bertanya apakah 5 bisa menangkap orang ini hidup-hidup. Namun 5 mengatakan kalau Tiger tidak punya hak untuk meminta hal yang semewah itu. Lalu Tiger mengatakan kalau dia ini akan memanah kaki orang itu. Tanpa basa-basi, Tiger langsung membidik dan menembakkan anak panahnya. Tanpa diduga, ternyata anak panahnya ini berhasil mengenai kaki orang tersebut. Orang-orang di sana pun tercengang melihat hal itu. Mereka tidak menyangka dengan busur sejelek ini ternyata bisa mengenai target yang jaraknya sangat jauh sekitar 300 Alsins. Kemudian Tiger memastikan apakah Ellen masih ingin melihat Tiger memanah. Ellen pun mengatakan kalau itu sudah cukup dan dia memuji kemampuan dari Tiger. Keesokan harinya, Ellen meminta maaf kepada Tiger atas kejadian yang terjadi kemarin. Tiger pun menanyakan apa maksudnya. Ellen menjelaskan busur panah yang ia berikan kepada Tiger kemarin adalah busur panah yang jauh dari kata sempurna.
Tiger yang sudah mengetahuinya pun mengatakan kalau dia kira busur panah itu adalah busur yang sudah sesuai dengan standar Jagged, tapi ternyata tidak. Lalu Ellen mengatakan kalau ada 3 orang yang mendalangi kejadian tersebut, dan dia akan memanggil mereka. Namun Tiger menghentikannya, karena menurutnya itu sudah sangat berlebihan. Ternyata Ellen masih tidak terima karena mereka melakukan hal ini untuk menjadikan Tiger sebagai bahan tertawaan dan menginjak-injak kehormatannya di depan umum. Bukankah hal itu sudah sangat jelas mereka semua harus menebusnya dengan nyawa mereka? Sontak saja Tiger menghampiri Ellen yang sedang emosi, lalu meminta Ellen untuk memaafkan mereka kali ini saja. Ellen pun menyetujuinya. Karena salting melihat gunung kembar Ellen, Tiger dengan terbata-bata bertanya, kenapa kemarin Ellen memintanya melakukan hal yang seperti itu. Tiger merasa tidak percaya setelah mengetahuinya dari 5 kalau Ellen ini cinta pada pandangan pertama kepada dirinya. Ellen membenarkan hal itu dengan mengatakan cinta di medan perang atau cinta yang lahir dari 2 insan yang bermusuhan. Namun cinta yang Ellen maksud adalah cinta dengan kemampuan memanah Tiger, bukan jatuh cinta dalam artian yang sebenarnya. Sebelumnya Ellen ingat berniat membunuh Tiger untuk membersihkan namanya. 5 juga mengatakan kalau hal itu sampai sekarang bukan hal yang buruk. Namun setelah menunjukkan skill memanah Tiger di depan para bangsawan, Ellen berharap semua kesalahpahaman itu bisa diselesaikan. Tapi ternyata Tiger malah menunjukkan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah ia pikirkan. Kemudian Ellen memberitahukan Tiger kalau alasan dia menjadikannya tahanan bukanlah demi sebuah uang tebusan. Karena sebenarnya Ellen merasa terhibur oleh Tiger. Ellen juga mengatakan kalau dari sudut manapun peperangan ini benar-benar sangat membosankan. Ellen menceritakan kalau dia hanya memiliki 5.000 pasukan saja, dan musuh memiliki 5 kali lipat dari pasukannya. Pada awalnya Ellen berpikir kalau itu akan menjadi peperangan yang berat baginya. Namun ia tidak menyangka kalau peperangan itu bisa berakhir dengan waktu setengah hari saja. Tiger bertanya, kalau bisa menang dengan mudah, lebih baik itu buat dia dan pasukannya. Ellen kemudian mengatakan kalau dia sudah menyiapkan banyak strategi. Akan tetapi musuh malah sudah kalah duluan dengan strategi pertamanya. Ellen memberitahukan alasan pasukannya menang karena ia berhasil membunuh Pangeran Regnas. Setelah membunuh Pangeran Regnas, prajurit musuh menjadi kacau balau. Kemudian Ellen dan pasukannya menyerang orang-orang yang mencoba untuk melarikan diri dari belakang yang dia anggap seperti pengecut. Dan seketika, perang itu berubah menjadi pembantaian sepihak. Setelah itulah, dia bertemu dengan Tiger. Karena melihat skill memanahnya, Ellen jadi jatuh cinta dan enggan untuk membunuhnya. Ellen memuji Tiger karena pada saat itu dia sama sekali tidak menyerah. Padahal posisinya hanya tersisa Tiger seorang diri. Setelah itu, Ellen menanyakan asal-usul nama Tiger karena nama itu terlalu panjang untuk orang Brun sepertinya. Tiger pun menjelaskan kalau nama dia adalah pemberian dari mendiang keluarganya dan kalau Ellen merasa kesulitan memanggil nama, maka panggil saja dia dengan sebutan Tiger. Mendengar hal itu, Ellen langsung mempersilahkan Tiger memanggil dengan sebutan Ellen karena dia lebih suka dipanggil dengan sebutan itu. Ellen pun bertanya apakah Tiger bersedia melayaninya. Dia akan melakukan Tiger seperti para bangsawan di Brun. Bahkan walaupun Tiger berasal dari Brun, Ellen pun tidak akan mendiskriminasinya. Apalagi di dalam medan perang. Tiger pun langsung berterima kasih kepada Ellen dan dengan jujur dia mengatakan kalau dia sangat senang dengan tawaran yang diberikan oleh Ellen kepadanya. Karena tawaran seperti itu tidak akan pernah Tiger dapatkan di Brun. Mendengar hal itu, Ellen pun bertanya mengapa Tiger menolak tawarannya. Tiger menjelaskan kalau dia sudah memiliki tempat untuk dia pulang.
Tempat yang harus dia lindungi yaitu adalah Alsace. Alsace ini adalah wilayah yang diwariskan ayahnya untuk dirinya. Lalu keesokan harinya, dia diantar oleh mas-mas botak ke suatu tempat. Di perjalanan, Tiger bertanya kalau tidak seharusnya dia menggunduli kepalanya seperti itu. Mas-mas botak itu pun mengatakan kalau itu adalah perintah dari Tuan Putri. Dan dia sudah sangat senang untuk terus hidup karena seharusnya saat ini dia sedang berada di luaran sana. Akan tetapi karena kebaikan dari Tiger yang sudah memaafkannya, sehingga membuat dia bersyukur atas kebaikan Tiger. Mas-mas botak itu juga mengagumi kemampuan memanah Tiger. Kemudian setelah itu, Tiger dan mas-mas botak ini makan bersama. Tiger sangat suka makanan di sana karena rasanya sangat enak. Namun mas-mas botak itu menganggap kalau Tiger ini aneh. Karena makanan yang ia makan hanyalah makanan biasa. Setelah makan, Tiger pun melanjutkannya dengan latihan memanah. Dan seperti orang-orang biasa, ia menyaksikan skill memanah Tiger yang kagum kepadanya. Kemudian, setelah latihan, Tiger memutuskan untuk jalan-jalan terlebih dulu. Hingga dia tidak sengaja melihat bayi naga. Ternyata Ellen ada di sana. Ellen mengatakan kalau bayi naga itu bernama Looney, dan naga itu adalah peliharaannya. Akan tetapi saat ini, ia melihat ke arah Ellen. Tiger pun kaget karena ternyata Ellen sedang mandi di sana dan tidak menggunakan apa-apa. Sontak Tiger pun langsung membalikan badannya dan meminta maaf karena dia tidak sengaja menemukan tempat itu saat jalan-jalan. Dan dia dikira tempat itu sudah tidak terpakai. Akan tetapi, Tiger malah meminta membalikan badannya dan mandi bersama di sana. Lantas Tiger pun bertanya, apakah di Zektet ini tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan? Ellen mengatakan tentu saja ada batasan. Bukan berarti dia tidak malu, tapi karena dia seorang penari perang dan putri medan tempur. Jadi dia boleh pasrah dengan keadaan seperti para wanita pada umumnya. Kemudian Ellen pun mengatakan kalau dia ingin memiliki Tiger. Malam harinya, Tiger merasa kalau dia nyaman sekali hidup di sana. Ia juga memikirkan kata-kata Ellen yang ingin memilikinya. Akan tetapi, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah mas-mas botak yang mengabarkan kalau mereka baru saja menangkap orang dengan aksen Brun. Tiger pun langsung bergegas untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, ternyata itu adalah Bertrand. Tiger pun memperkenalkan kalau Bertrand adalah teman lamanya. Namun ternyata kedatangan Bertrand ke sana untuk mengabarkan kepada Tiger kalau pasukan bangsawan Thénardier sedang menuju Alsace dengan membawa 3.000 prajurit. Mendengar hal itu, Tiger langsung bergegas pergi dari sana. Namun ketika sudah sampai di depan gerbang, ternyata di sana sudah ada Ellen yang menghalanginya. Tiger pun dengan muka yang serius mengatakan kalau Ellen jangan menghalanginya. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan kepala bangsawan Thénardier yang bernama Felix Aron yang meminta Zion untuk menyerang wilayah Alsace dengan menggunakan 2 ekor naga supaya dapat merebut kekuasaan dari wilayah tersebut. Sedangkan di sisi lain, Tiger sedang dihadang oleh Ellen di depan gerbang. Ellen melarang Tiger pergi karena dia hanya akan mati sia-sia jika pergi ke sana sendirian. Karena hal itulah, Ellen tidak akan membiarkan Tiger untuk pergi ke sana. Kemudian Tiger memohon kepada Ellen untuk meminjamkan beberapa pasukannya. Lalu Ellen akan menerima permintaan Tiger dengan syarat. Dia harus menyerahkan wilayah kekuasaan itu kepadanya. Tiger pun menerima hal itu, sehingga pasukan Ellen akan ikut berperang melawan bangsawan Thénardier bersamanya. Setelah itu mereka langsung menuju ke sana dengan membawa 1.000 pasukan. Sedangkan pasukan musuh berjumlah 3.000. Bahkan mereka menggunakan 2 ekor naga di dalam pertempuran tersebut. Scene lantas berpindah ke pelayan Tiger yang bernama Tita.
yang dimana dia sedang membantu para penduduk untuk mengevakuasi ke tempat yang lebih aman. Akan tetapi, setelah itu pasukan Zion ini ternyata sudah tiba di kota tersebut. Namun karena para penduduk sudah dievakuasi, maka saat Zion sampai di sana, ia tidak menemukan satu orang pun yang berada di kota itu. Alhasil Zion pun langsung pergi ke rumah Tigger. Di sana dia bertemu dengan Tita yang sedang menunggu kedatangan dari Tigger. Karena melihat Tita yang sendirian, Zion malah punya ide busuk untuk bermain-main dengan Tita. Lalu di saat tangan gatal, Zion ingin menyentuh gunung kembar Tita. Tiba-tiba saja, ada anak panah yang langsung mengenai tangan gatal si Zion itu, cuy. Dan ternyata yang memanahnya adalah Tigger. Karena hal itulah, Tita berhasil diselamatkan oleh Tigger. Namun saat mereka sedang ngobrol, tiba-tiba ada orang yang berniat membunuh Tita dengan cara memanahnya. Untung saja Tigger dengan cepat-cepat menahan anak panah itu. Kemudian Tigger langsung memanahnya. Dan panahnya pun tepat sasaran sehingga membuat orang itu auto meninggoy. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, cuy. Kemudian setelah itu, Tita memberikan busur hitam milik ayah Tigger untuk digunakan di medan tempur nantinya. Setelah itu, mereka berhasil mengalahkan pasukan Zion yang berada di kota tersebut. Namun pertempuran masih belum berakhir. Karena pasukan musuh masih tersisa 2.700 dan juga 2 ekor naga. Walaupun mereka kalah jumlah, namun Ellen bersama Tigger akan menghadang mereka di garis depan. Akan tetapi, tiba-tiba muncullah 1 ekor naga di sana. Untungnya pasukan bala bantuan datang lalu membantu mereka. Sehingga Ellen dapat melancarkan serangan ultimate-nya ke naga tersebut. Alhasil, naga itu berhasil dikalahkan dalam sekali serang. Karena hal itu mereka pun kini jadi unggul dalam pertempuran tersebut. Bahkan membuat Zion jadi kena mental dan langsung berniat untuk melarikan diri dari pertempuran. Akan tetapi, Zion tidak bisa kabur dari sana begitu saja. Karena pasukan Ellen bersama Tigger sudah tiba di hadapannya. Lalu Zion menantang Tigger untuk baku hantam dengannya di sana. Tigger pun dengan senang hati menerima tantangan dari Zion. Terlihat Tigger menggunakan busur hitam milik ayahnya untuk melawan Zion. Sedangkan Zion menggunakan tombak dan perisai. Akan tetapi, Tigger dengan mudah menebus perisainya dan membuat Zion jadi menangis histeris. Ia langsung kena mental. Sehingga Zion pun langsung kabur dari sana menggunakan naga langit. Ellen mencoba menghentikan Zion dengan pedang sihirnya. Akan tetapi serangannya ini tidak mengenai Zion karena Zion terlalu tinggi. Lalu tiba-tiba busur hitam yang sedang dipegang Tigger memintanya untuk memanah naga tersebut. Bahkan bukan cuma itu saja. Pedang milik Ellen juga memberikan kekuatannya kepada Tigger secara bersamaan. Tembakan panah Tigger berhasil mengenai naga itu yang membuatnya terjatuh dari atas langit. Hingga akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Kemudian setelah pertempuran itu, Tigger pun menjalani kehidupannya yang damai di sana. Lalu Ellen diminta untuk kembali ke ibu kota di kerajaan Zekta. Sedangkan Dilima akan tetap berada di sana untuk mengawasi tempat itu.
Lantas di sisi lain, setelah kekalahan mereka di pertempuran sebelumnya, Felix memerintahkan seseorang untuk membunuh Tiger. Tidak hanya itu saja, Felix juga meminta penari pedang yang lain untuk berhadapan dengan Ellen nantinya. Setelah itu Ellen pun bertemu dengan sang raja kerajaan Zekta. Sang raja pun menjadi marah karena Ellen telah melakukan peperangan sebelumnya tanpa persetujuan darinya. Lalu datanglah Sofia Obertas yang menemui sang raja. Di sana untungnya Sofia dapat menenangkan sang raja dari amarahnya. Kemudian ada juga penari perang yang lain yang bernama Ludmilla Laurier. Mereka berdua selalu memperdebatkan gunung kembar mereka di sana. Ada-ada aja cuy. Oke lah lanjut, daripada kalian traveling kemana-mana. Hehe. Namun Sofia yang memiliki gunung kembar yang lebih besar dari mereka dapat memenangkan perkelahian mereka. Setelah itu Sofia menjelaskan kalau nenek moyang keluarga Mila ini memiliki hubungan dengan keluarga bangsawan Ternadiar. Karena hal itulah Sofia meminta Ellen untuk berhati-hati karena kemungkinan Ellen akan berhadapan dengan Mia nantinya. Setelah itu, di sisi lain, Tiger berencana akan melawan bangsawan Ternardier. Karena itulah, Tiger berkelana untuk mencari bala bantuan, supaya dapat memenangkan pertempuran melawan bangsa Ternardier. Kemudian, Tiger bertemu kembali dengan Ellen. Ellen pun menjelaskan kalau di kerajaan Zektet ini ada 7 orang penari. Mereka adalah penari perang. Bahkan bangsawan Ternardier bisa meminjam ke-7 penari perang tersebut, asalkan bisa memberikan imbalan ke kerajaan Zekta. Setelah itu datanglah Mila menemui mereka di sana. Lalu Mila mengatakan bahwa dirinya adalah salah satu orang yang akan dipinjam oleh bangsawan Ternardier nantinya. Lalu di saat mereka menuju ke suatu tempat, mereka malah dihadang oleh pasukan pembunuh di sana. Sehingga terjadilah pertempuran di sana. Namun 5 malah terkena racun dan bisa ular. Alhasil, Tiger dengan cepat melakukan pertolongan pertamanya. Setelah itu mereka bergegas menuju ke kota terdekat untuk menyembuhkan 5. Karena berkat pertolongan pertama dari Tiger sebelumnya, membuat 5 bisa diselamatkan dan kembali sembuh dengan cepat. Kemudian mereka pun menikmati perjalanan dengan jalan-jalan di pasar terdekat. Namun Ellen merasa cemburu karena Tiger bersikap baik kepada Mila. Akan tetapi, setelah semua itu, Mila berniat melakukan penyerangan kepada pasukan Ellen yang bersama Tiger. Sehingga mereka akan saling baku hantam di medan perang tersebut. Walaupun pertempuran pertama berakhir dengan seimbang, namun di pertempuran kedua, Mila menjadi unggul karena pasukan Mila ini berhasil merebut kastil yang ada di pegunungan bersalju. Sehingga pasukan Ellen bersama Tiger kesulitan untuk melawan pasukannya di sana. Akan tetapi, Tiger memiliki rencana untuk mengatasi hal itu yang dimana Tiger menyamar menggunakan jubah beruang untuk mencari jalan aman di saat melakukan pertempuran nanti. Namun Tiger malah bertemu dengan Mila di sana. Untungnya berkat jubah beruang itu membuat Mila tidak menyadari kalau itu adalah Tiger. Karena hal itulah, kini mereka malah sedang bersama, bahkan tidak sampai malam hari. Di sana terlihat Mila karena tenang dan ceria di saat bersama dengan Tiger. Lalu Mila menceritakan kalau dirinya terpaksa membantu bangsawan Ternardier di pertempuran. Karena Mila sama sekali tidak menyukai mereka. Namun nenek moyangnya memiliki hubungan dengan keluarga bangsawan Ternardier, yang alhasil Mila tidak punya pilihan selain membantu mereka. Kemudian setelah itu, mereka pun berpisah. Untungnya berkat bertemu dengan Mila di sana, membuat Tiger menemukan jalan lain untuk menuju ke kastil. Akan tetapi, di saat ingin menyerang kastil tersebut, ternyata Mila sudah memperkuat pertahanan di sana. Lalu Tiger meminta Ellen untuk meminjamkan kekuatan pedang angin miliknya. Hal itu supaya Tiger dapat menghancurkan gerbang kastil ini dengan panahnya. Dan berkat hal itulah, mereka berhasil menembus gerbang kastil tersebut.
Setelah itu mereka berhasil mengalahkan para prajurit. Kini mereka bertemu dengan Mila di sana. Kemudian Ellen bertarung dengan Mila, namun tiba-tiba ada anggota kelompok pembunuh yang ingin menyerang Mila. Untung saja Tiger bisa menghentikan pembunuh bayaran tersebut. Setelah melihat hal itu, Mila pun yakin kalau beruang sebelumnya adalah Tiger. Karena Tiger telah menyelamatkannya di sana, alhasil Mila akan memberikan hadiah kepadanya. Tiger pun meminta Mila untuk menjadi netral supaya Mila tidak memihak siapapun di saat berperang. Di saat berperang melawan bangsawan Ternandier nantinya. Mila pun menerima permintaan dari Tiger. Berkat hal itulah, kini mereka bisa fokus melawan bangsawan Ternandier di pertempuran. Akan tetapi, bangsawan Ternandier menghasut sang Raja Brunei untuk mengirim Satria Hitam yang tidak terkalahkan ke medan pertempuran. Serta kesatria itu bernama Roland. Karena itulah, Tiger bersama dengan yang lainnya mempersiapkan kekuatan tempur mereka. Lalu di saat Tiger sedang beristirahat di sana, tiba-tiba saja muncullah naga kecil biru milik Ellen. Bahkan tidak hanya itu saja cuy, ternyata Sofia juga sedang berada di sana. Sehingga Ellen tanpa sengaja melihat mereka berdua yang terlihat seperti sedang enak-enak di sana. Kemudian setelah itu, Sofia memberitahukan kalau status bangsawan Tiger ini telah dihapus oleh Raja Brunei. Dan Tiger dianggap sebagai pemberontak karena membawa pasukan kerajaan lain. Tidak hanya itu, Sofia juga menjelaskan tentang penari yang lain, yang dimana Elizaveta memiliki hubungan baik dengan bangsawan Ternandier. Sedangkan Valentina sedang berada di suatu tempat yang jauh dari kerajaan Brunei dan Olga sedang berkelana ke suatu tempat yang tidak diketahui. Sedangkan para penari perang yang terakhir adalah Sasha. Namun dirinya kini lagi sakit. Setelah itu kita diperlihatkan kalau pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Roland ini sedang menuju ke suatu tempat mereka. Roland diperintahkan oleh raja untuk membasmi para pemberontak yaitu Tiger. Sehingga mereka pun kini bertarung melawan Roland di sana. Terlihat Ellen kesulitan saat melawan Roland. Untung saja Tiger berhasil membawa Ellen kabur dari sana. Bahkan Tiger berhasil melumpuhkan kuda milik Roland. Akan tetapi Tiger terluka parah setelah terkena serangan dari Roland sebelumnya. Mengetahui hal itu, Sofia pun akan mencoba menahan pasukan kerajaan tersebut supaya Ellen bisa membawa Tiger ke suatu tempat yang lebih aman. Setelah itu Sofia menahan para pasukan itu sendirian dan kini ia harus berhadapan dengan Roland di sana. Baku hantam yang seru pun tidak bisa dihindarkan lagi. Lalu setelah berhasil mengulur waktu untuk Ellen, Sofia pun langsung pergi dari sana. Di sisi lain terlihat Felix yang sedang bersama dengan seseorang yang setelah mengendalikan sang raja. Karena itulah mereka dapat mengirimkan pasukan kerajaan yang lebih banyak ke medan pertempuran. Kemudian di sisi lain, Tiger sedang terluka parah. Lalu salah satu teman Tiger yang bernama Masas berhasil masuk ke dalam istana kerajaan. Dan terlihat kalau sang raja ini terlihat sangat depresi setelah kematian si pangeran di pertempuran sebelumnya. Karena itulah, Felix bisa mengendalikan sang raja dan bisa memberikan perintah kepada pasukan kerajaan sesuka hatinya. Setelah itu Tiger pun kembali tersadar, lalu busur hitamnya meminta Tiger untuk menuju ke suatu tempat. Mendengar hal itu, Tiger bersama Tita langsung menuju ke suatu tempat yang diinginkan oleh busur hitam tersebut.
Dan tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah reruntuhan yang ada di sana. Kemudian di saat mereka masuk ke dalam, tiba-tiba kesadaran Tita diambil alih oleh Trinava, yang merupakan dewi penguasa kegelapan dan kematian. Lalu dewi itu akan memberikan kekuatannya kepada Tiger dengan syarat Tiger bisa memanah Tita di sana. Alhasil Tiger pun menerima tantangan tersebut. Ia mengalirkan kekuatan yang cukup besar kepada anak panahnya. Karena hal itulah anak panahnya menjadi hancur. Sebelum mengenai tubuh Tita, setelah melihat hal itu pun Dewi menerima tekad dari Tiger. Sehingga Tiger mendapatkan kekuatan dari dewi tersebut. Setelah mendapat kekuatan baru, Tiger pun langsung menuju ke medan pertempuran. Sedangkan di sisi lain, Ellen bersama Sofia dan yang lainnya sudah terjun ke medan pertempuran. Alhasil Ellen berhadapan dengan Roland lagi di sana. Bahkan Sofia ikut membantu Ellen untuk mengalahkan Roland. Walaupun terkena serangan pamungkas dari Ellen, namun Roland masih bisa bertahan di sana. Untung saja Tiger datang menghampiri mereka. Terlihat Roland sedikit bimbang atas perintah sang raja sebelumnya. Ia curiga kalau ada seseorang yang mempengaruhi sang raja. Akan tetapi, Tiger tetap akan menghadapi Roland di sana. Setelah terkena serangan yang sangat fatal dari Tiger, akhirnya membuat Roland mengakui kekalahannya untuk yang pertama kalinya. Alhasil, pasukan Tiger bersama Ellen memenangkan pertempuran tersebut. Kemudian setelah pertempuran sebelumnya, Roland pun berniat untuk menemui sang raja di istana. Sedangkan Ellen diminta untuk kembali ke ibu kota kerajaan Zekta. Karena tempat tinggal penari perang yang bernama Sasha ini telah diserang oleh penari perang yang lainnya. Ellen berteman akrab dengan Sasha sehingga Ellen pun memutuskan untuk pergi ke sana melindungi tempat tinggal Sasha. Kemudian di saat Roland sedang menuju ke istana kerajaan, dirinya malah dijebak oleh Ganeleon di dalam sebuah ruangan dan di sana sudah ada 1000 lebah yang mematikan. Alhasil Roland pun meninggoy dalam keadaan berdiri. Ngenes sekali cuy. Setelah mendengar kematian Roland, membuat Felix menjadi marah kepada Ganelon karena Roland ini adalah kesatria kerajaan terkuat milik kerajaan Brunei. Kematiannya ini akan membuat kerajaan Brunei ini menjadi melemah. Sehingga kerajaan Muzinoelan yang mengetahui hal itu pun langsung melakukan penyerangan ke perbatasan kerajaan Brunei dan berniat untuk mengambil alih kerajaan Brunei. Alhasil karena hal itulah membuat bangsawan Ternandir dan bangsawan Ganelon jadi terpecah belah. Sedangkan Tiger dan yang lainnya sedang memikirkan rencana selanjutnya untuk menghadapi semua musuh yang ingin menyerang. Lalu terlihatlah kalau Roland menitipkan senjatanya kepada Tiger sebagai tanda bukti bahwa Roland mempercayai sepenuhnya kepada Tiger. Setelah itu Tiger membawa pasukannya untuk mengintai pasukan musuh. Lalu di sana dia melihat seseorang wanita yang sedang dikejar oleh beberapa prajurit yang ada di sana. Alhasil Tiger pun menyelamatkannya dan ia membawanya ke suatu tempat yang lebih aman. Tidak lama setelah itu, pertempuran pertamanya melawan pasukan Muzionelan pun dimulai. Untungnya berkat pengintaian sebelumnya membuat pasukan Tiger memenangkan pertempuran dengan sangat mudah. Karena hal itulah mereka berhasil mengurangi kekuatan tempur musuh.
Kemudian pasukan Tiger pun memutuskan untuk berhadapan langsung dengan pasukan musuh. Terlihat pemimpin pasukan musuh ini meremehkan kemampuan memanah Tiger. Kemudian Tiger memanahnya dari jarak yang cukup jauh, sehingga pemimpin pasukan Moizonelan ini mengira kalau anak panahnya tidak sampai. Akan tetapi tanpa diduga, anak panah itu menancap pas di keningnya yang membuat langsung meninggoy. Karena pimpinan musuh telah meninggoy, sehingga mereka dapat memenangkan pertempuran. Dengan sangat mudah, mereka menyelamatkan penduduk Brunei yang menjadi tawanan sebelumnya. Akan tetapi, pasukan utama musuh yang berjumlah 3.000 orang sedang menuju ke sana. Sehingga membuat Tiger ini kesulitan karena mereka semua sedang kelelahan. Namun untung saja, datanglah Mila yang datang untuk membantu pasukan Tiger yang ada di sana. Setelah itu kita diperlihatkan masa lalu Ellen, di mana Ellen ini bersama dengan Mila sedang baku hantam di sana. Namun mereka dihentikan oleh penari perang yang bernama Sasha. Terlihat kemampuan Sasha lebih kuat daripada mereka berdua, sehingga mereka pun menghormati Sasha. Akan tetapi, setelah bertahun-tahun lamanya, Sasha menderita sebuah penyakit dan membuat dirinya menjadi lumpuh. Kemudian, kini Ellen sudah menemui Sasha di wilayahnya. Sasha pun menjelaskan kalau pasukan Putri Badai Petir yang bernama Elizaveta ini berniat menyerang wilayahnya. Karena Sasha tidak bisa terjun ke medan tempur, alhasil Ellen akan membantu Sasha untuk melawan pasukan Eliza. Sedangkan di sisi lain, Tiger berhasil selamat berkat bantuan dari Mila sebelumnya. Lalu Mila bersama pasukannya akan membantu Tiger di dalam pertempuran dengan syarat. Tiger harus menunjukkan kemampuannya yang bisa menghancurkan gerbang kastil sebelumnya. Namun Tiger tidak bisa menunjukkan hal itu karena dirinya ini masih belum bisa menguasai kekuatan yang ia miliki sepenuhnya. Lantas untungnya kerjasama dengan Mila ini berjalan lancar. Setelah itu, pertempuran antara pasukan Ellen melawan pasukan Eliza pun dimulai. Ellen bersama Eliza saling adu mekanik mereka di sana. Untungnya, Ellen berhasil memukul mundur Eliza, sehingga Eliza pun memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Tidak hanya itu saja, Eliza mengatakan kalau bangsawan Ternandier dan bangsawan Ganelon sudah mulai menggerakkan pasukannya ke kerajaan Brun. Bahkan pasukan kerajaan Moizonelan sudah menuju ke kerajaan Brun. Karena itulah, dia menyarankan Ellen untuk segera pergi menuju ke sana dan melakukan perjanjian gencatan senjata dengan Eliza selama 1 tahun. Alhasil, pertempuran itu pun berakhir dengan damai. Setelah semua itu, Ellen bersama pasukannya langsung menuju ke tempat Tiger saat ini. Sedangkan Mila bersama Tiger sedang membahas strategi untuk melawan pasukan Moizonelan yang dimana pasukan ini berjumlah 40.000, tetapi dibagi menjadi 7 kelompok. Sedangkan pasukan mereka sendiri sudah kelelahan setelah pertempuran sebelumnya. Alhasil ya, mereka harus mengakhiri semua itu dalam 1 kali pertempuran saja. Setelah itu, pertempuran pun dimulai. Terlihat Tiger bersama Mila berhasil menipu pasukan musuh. Karena hal itulah mereka dapat mengalahkan 1 kelompok pasukan musuh. Akan tetapi, komandan musuh yang bernama Quraisy memerintahkan 3 kelompok pasukannya untuk mengepung mereka di sini. Sedangkan sisanya mengepung pegunungan tempat para penduduk berada. Bahkan Quraisy ini memutuskan untuk menjauh dari medan tempur, supaya bisa menghindari serangan panah mematikan dari Tiger. Sehingga Mila bersama Tiger harus bertahan melawan banyaknya pasukan di sana. Untung saja datanglah bala bantuan.
賓客として手厚くもてな。ティグルブルムドボルンとしての意地だ。と一緒にあなたの背中は私が守る。突撃せよ。 Mereka membantu yang dimana terdapat 5.000 pasukan yang siap menerima perintah dari Tiger. Bahkan tidak hanya itu saja, 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Masas menuju ke medan tempur. Setelah mengetahui hal itu, Quraisy pun memutuskan untuk menarik mundur pasukannya dari sana. Karena sudah sangat terpojok dan tidak akan bisa melawan lagi. Sehingga Quraisy meminta semua pasukannya untuk kembali ke kerajaan mereka. Mereka akan menyebar informasi kemanapun kalau Tiger melebihi Roland sang kesatria hitam agar reputasinya tidak ternodai. Alhasil Tiger mendapatkan julukan sebagai Silfrash, yang merupakan seorang yang dapat memanah bintang. Sehingga pertempuran ini pun dimenangkan oleh pasukan Tiger. Alhasil, Tiger bersama Mila beristirahat dengan tenang di sana. Keesokan harinya, Ellen yang melihat Tiger tidur bersama Mila, ia pun menjadi cemburu buta. Singkat waktu, di saat Tiger sedang tidur, tiba-tiba saja muncullah Valentina dengan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menemui Tiger di sana. Akan tetapi, tanpa sengaja Tiger memegang gunung kembar milik Valentina. Karena merasakan sesuatu, Tiger pun membuka matanya lalu tertidur kembali. Kemudian karena tahu kalau Tita sedang menuju ke sana, alhasil Valentina pun langsung pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, wanita yang pernah diselamatkan Tiger sebelumnya ternyata adalah seorang pangeran yang bernama Regin. Dan ternyata dia selama ini menyamar menjadi seorang pria. Karena seorang ratu hanya bisa memberikan keturunan perempuan yang akan dieksekusi di kerajaan Brun. Sehingga Regin menyamar menjadi seorang pria demi keselamatan sang ratu. Kemudian Regin ingin menuju ke suatu tempat rahasia yang cuma bisa dibuka oleh keluarga kerajaan. Hal itu agar bisa membuktikan kalau Regin ini adalah anak dari sang raja. Akan tetapi tempat itu adalah Artisium yang merupakan kekuasaan bangsawan Ganelon. Meskipun begitu, mereka tetap akan menuju ke sana. Sedangkan di sisi lain, Felix ternyata sudah mempersiapkan 5 naga OP di sana. Hal itu supaya dirinya dapat memenangkan pertempuran. Sedangkan Ganelon telah mengetahui semua tentang Regin. Karena hal itulah, dia bersiap untuk melakukan penyerangan juga. Kemudian di saat pasukan Tiger menuju ke Artisium, mereka malah dihadang oleh pasukan Felix yang sudah ada di sana. Sehingga kini Ellen dan Mila melawan 5 naga tersebut. Walaupun mereka berhasil mengalahkan 3 naga, namun masih ada 2 naga yang lebih besar dan kuat, sehingga membuat mereka kesulitan untuk melawannya. Setelah itu kedua pasukan memutuskan untuk mundur sementara, supaya mereka bisa beristirahat dan mengatur ulang strategi. Lalu Ellen bersama Mila memutuskan untuk menghadapi naga tersebut. Sedangkan Tiger akan melawan pasukan Felix. Kemudian setelah mengetahui kelemahan naga tersebut, Ellen bersama Mila pun langsung menyerang tanpa menggunakan kekuatan sihir. Sehingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan naga itu. Hal itu lantas membuat mereka menjadi unggul di pertempuran. Kemudian setelah berhasil mengalahkan naga itu, membuat pasukan Felix memutuskan untuk mundur terlebih dulu. Lalu karena melihat Tiger yang masih tidur, Ellen pun mencoba membangunkannya dengan aura yang sangat menakutkan.
Sontak Tiger pun langsung terbangun dan melakukan serangan balik yang sangat epik, yaitu memegang gunung kembar Ellen yang membuat muka Ellen memerah. Loh, gak bahaya tak? Setelah itu mereka berniat untuk menuju ke Artesium supaya bisa dapat membuktikan kepada penduduk kalau Regin ini adalah anak dari sang raja. Lalu Regin menjelaskan kalau terdapat 3 jalan masuk untuk menuju ke bawah tanah kota. Salah satunya adalah di bawah kuil kecil dekat dengan lokasi mereka saat ini. Sehingga mereka pun langsung memutuskan untuk pergi ke sana. Akan tetapi, di saat menelusuri jalur bawah tanah itu, tiba-tiba saja mereka bertemu dengan pasukan Felix. Alhasil terjadilah pertarungan di tempat tersebut. Ellen bertarung melawan Felix, sedangkan Tiger melawan kesatria yang kuat di sana. Namun setelah itu, tiba-tiba saja tempat menjadi runtuh. Di saat mereka semua ingin mundur untuk menyelamatkan diri, akan tetapi kesatria itu malah berniat untuk membunuh Tiger di sana. Dia pun berhasil membuat Tiger menjadi terpojok. Untungnya Bertrand berhasil menyelamatkan Tiger. Dan tidak hanya itu saja, Tiger berhasil selamat dari reruntuhan tersebut. Namun Bertrand menjadi sekarat setelah serangan sebelumnya. Bertrand merasa senang karena bisa melindungi Tiger untuk yang terakhir kalinya. Alhasil Bertrand pun tewas tanpa adanya penyesalan sama sekali. Setelah melihat hal itu, Tiger pun membangkitkan kekuatan tersembunyinya yang membuat Tiger berhasil keluar dari reruntuhan. Kemudian Ellen membawa mereka berdua kembali ke markas. Setelah sadar, Tiger menjadi sangat sedih karena Bertrand adalah sosok berharga bagi dirinya. Setelah kematian Bertrand, terlihat Tiger masih terpuruk menyendiri. Tita pun hanya bisa melihat Tiger yang sedang bersedih. Kemudian tidak lama setelah itu, Ellen datang menghampiri Tiger. Tanpa basa-basi, Ellen langsung menanyakan apa yang ingin Tiger lakukan sekarang. Lalu Tiger yang masih bersedih meminta Ellen untuk menanyakan hal itu besok saja. Ellen pun tidak mau menunggu sampai besok, soalnya dia kolot. Setelah berbincang lumayan lama, Ellen mengatakan kalau apa yang nanti akan mereka putuskan akan menjadi penentu jalan mereka melangkah selanjutnya. Dan jika harus memilih, maka Ellen akan memilih pertempuran yang bisa membuatnya membusungkan dada. Setelah mendengar hal itu, Tiger masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Ellen barusan. Ellen pun menjelaskan kalau harga dirinya sebagai kesatria ini tidak akan pernah hilang dari hatinya. Kalau kata Naruto cuy, itulah jalan ninjaku. Hehe, oke lah, lanjut. Dulu Ellen hanyalah seorang prajurit bayaran biasa. Dia tidak punya tanah untuk ia sebut sebagai rumahnya. Karena dia selalu berkelana dari satu medan tempur ke medan tempur lainnya. Setiap kali teman-temannya terbunuh, Ellen merasa kalau dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Karena itulah kini dia menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya di dalam dirinya. Setelah mendengar hal itu, kini Tiger menjadi sadar ia tidak akan terus bersedih. Tiger pun menghampiri Tita dan berterima kasih, lalu meminta maaf karena sudah membuat dia cemas. Sontak saja, Tita pun langsung menangis haru dan kemudian memeluk Tiger. Saat Tita menangis di pelukannya, Tiger berkata kalau setelah perang ini usai, ia akan mengajak Tita kembali ke Alase dan membuat upacara pemakaman di sana. Setelah itu Tiger terlihat sedang berdua bersama Ellen. Setelah membicarakan tentang Bertrand yang meninggalkan mereka dengan tenang. Kemudian Ellen bertanya kenapa Moizoniel menyerang perbatasan selatan Brun dan kenapa mereka berusaha mengambil alih kota pesisir. Tiger mengatakan hal itu terjadi karena itu adalah tempat perdagangan yang namun Tiger terhenti karena dia menyadari sesuatu.
Tidak lama setelah itu, Ellen mengatakan kalau perang bukan soal perebutan kekuasaan saja, tapi bisa jadi untuk membuka jalan mencari kebudayaan dan kehidupan baru. Hal itu juga bisa membuat Tiger memiliki wilayah kekuasaan dengan kekuatan kepercayaan yang sangat besar. Hal saya ini juga pasti akan ikut berubah, walaupun baik dan buruknya adalah urusan belakangan. Akan tetapi, jika di sana ada seseorang yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin, ia bisa mengatur perkembangannya, maka hal baik juga pasti akan terjadi. Keesokan harinya, Tiger mengantar Regin bertemu dengan Perdana Menteri. Lalu Perdana Menteri itu menanyakan ada urusan apa ia mendatanginya. Perdana Menteri itu juga memberitahukan kalau Baginda Raja sudah mulai sembuh. Sepertinya Baginda Raja diracuni oleh Ganelon. Tiger mengatakan kalau mereka sudah bertempur dengan bangsawan Ternadier dan mengalahkannya. Sang Perdana Menteri ini bertanya apa yang akan Tiger lakukan pada kerajaan Brun. Tiger berkata kalau dia tidak akan melakukan apapun begitu kedamaian Alsace ini terjamin. Tiger tidak mau memikirkan apapun karena selama kedamaian Alsace terjaga, maka dia tidak akan keberatan jika Alsace harus menjadi milik Zetat. Lantas Perdana Menteri meminta mereka membawa Tuan Putri Nice segera karena kemungkinan nyawa Baginda Raja tidak akan lama lagi. Walaupun Tiger dan kawan-kawan mengetahui kalau bangsawan Ternadier akan menghadangnya lagi, mereka pun tidak gentar. Dan malah menganggap kalau pertempuran ini adalah pertempuran yang terakhir. Singkat waktu, ini kedua pasukan terlihat sedang berjalan menuju Mereville. Pertempuran pun terjadi di sana. Melihat Tuan Putri yang sedang cemas, kemudian Masas meminta Tuan Putri supaya tidak cemas, karena mereka semua pasti akan menjaganya. Namun ternyata Tuan Putri sedang merasa kalau dirinya tidak pantas berada di posisi komando seperti dirinya saat ini karena Tiger lebih pantas darinya. Masas pun mengatakan kalau tujuan perang ini adalah supaya Tuan Putri bisa memasuki ibu kota dengan aman. Oleh karena itulah, Tuan Putri lah yang harus memimpinnya. 5 yang memantau keadaan perang pun mengatakan kalau saat ini pasukan mereka sedang unggul. Dan komandan dari Ternadier terlihat sangat terlalu bodoh. Pada awalnya Masas mengira kalau itu adalah perangkap. Namun sepertinya kabar tentang komandan musuh yang sudah meninggal di Gua Suci ini memang benar adanya. Akan tetapi cuy, musuh masih punya Ternadier. Seharusnya dialah yang akan mengambil alih komando untuk anak buahnya. Dan kini pertarungan antara Tiger melawan Felix pun akan segera dimulai. Terlihat Tiger sedang membidik panahnya, namun dia mengingat perkataan Bertrand sebelum ia meninggoy. Hal itu membuat emosi Tiger semakin meningkat. Akan tetapi, tiba-tiba saja Ellen datang menghampirinya, lalu memukul busur panahnya. Kemudian Ellen mengatakan kalau dia tidak akan melarang Tiger untuk balas dendam. Dan akan tetapi, jangan sampai dirinya dikuasai kebencian. Jangan sampai hal itu menjadi senjatanya. Setelah mendengar hal itu, Tiger tersadar dan kini Tiger berjalan mendekati Felix. Kemudian Tiger mengambil satu anak panahnya dan membuang anak panah yang lainnya. Melihat hal tersebut, Felix jadi merasa kalau Tiger sudah meremehkannya. Akan tetapi dengan sangat yakin, Tiger mengatakan kalau dia tidak butuh kesempatan kedua. Karena jika segalanya akan melemah di hadapan tekadnya. Sontak saja Felix langsung berlari ke arah Tiger. Namun Tiger dengan tekadnya yang kuat melepaskan anak panahnya. Felix mencoba menahannya dengan menggunakan pedang. Akan tetapi anak panah itu pun terlalu cepat sehingga menancap tepat di kepalanya. Belum Felix meninggoy, ia menyadari kalau Tiger sudah menggunakan kekuatan anginnya sehingga ia tidak bisa menepis anak panah itu. Kemudian setelah kejadian tersebut, Tiger diarak bersama Tuan Putri dengan menggunakan kereta kuda. Semua orang mengakui jasa dan kehebatan Tiger. Muka Tiger langsung memerah setelah Tuan Putri mengatakan kalau baju yang Tiger pakai ini sangat cocok untuknya.
Seperti biasa, Ellen dan Mila selalu adu mulut memperebutkan Tiger. Kemudian setelah itu, Perdana Menteri mengantar mereka ke suatu tempat. Setelah membuka pintunya, terlihat jelas tubuh Baginda Raja yang sudah sangat kurus. Ternyata di sana juga ada Sophie. Baginda Raja sudah mendengar semuanya dari Perdana Menteri. Kemudian Baginda Raja meminta maaf kepada Regine. Lantas Baginda Raja meminta Tiger mengatakan keinginannya. Tiger pun mengajukan 4 permintaan. Setelah menyetujui keinginan dari Tiger, Baginda Raja memberikan hadiah kepada Tiger berupa gelar Kesatria Bulan, yaitu Lumiere. Tiger pun terlihat sangat senang atas gelar barunya itu. Namun beberapa hari setelah itu, Baginda Raja menghembuskan nafas terakhirnya. Ceritanya pun usai sampai di sini, cuy. Gimana cuy menurut kalian anime yang satu ini cuy? Kalau kalian suka dengan anime ini, langsung saja lah di like, comment, dan subscribe, share juga video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih yang udah setia mengikuti Mimin dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Mimin Mang OP alias Mang Ilham. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Oh ya cuy, buat yang masih nanyain tentang Lusu, Mimin akan segera menghadirkan untuk kalian. Tunggu saja informasi selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semuanya. Sampai ketemu lagi, see you in the next video and bye-bye.